wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Maulinda dari Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya akan membahas tentang pandemik virus corona yang saat ini sedang menggemparkan seluruh dunia dan beberapa negara, salah satunya di negara Indonesia. Apa sih virus corona itu? Bagaimana sih penyebarannya? Penjelasannya akan kita bahas berikut ini. Yuk simak. Di negara kita saat ini sedang geger dengan adanya sebuah virus yang dapat mematikan, yaitu virus corona. Pada awalnya, virus ini ditemukan di kota Wuhan, Cina. Saat ini, virus tersebut sudah masuk ke negara kita, yaitu negara Indonesia, dan penularan virus ini sangat cepat. Hal yang akan dibahas dalam penjelasan kali ini. Yang pertama, penjelasan mengenai virus corona. Yang kedua, gejala-gejala pada virus corona. Yang ketiga, cara penularan, dan yang keempat adalah pencegahan. COVID-19 atau sering disebut dengan virus corona ini merupakan sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Struktur dari virus corona ini sendiri yaitu tampaknya tertutupi seperti menara runcing, memiliki mahkota atau yang disebut dengan corona, dan di bawah mahkota terdapat lapisan luar virus yang terdiri dari lipid atau lemak. Serta sifat dari virus corona ini memiliki sifat hidrofilik atau menyukai air dan hidrofobik atau menyukai minyak. Lalu, bagaimanakah gejala dari virus corona ini? Yuk kita simak penjelasannya. Bagi seseorang yang terpapar virus corona atau positif virus corona, ini memiliki beberapa gejala, di antaranya yaitu gejala yang pertama adalah demam. Penderita memiliki suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Gejala yang kedua yaitu flu. Biasanya mengalami flu yang disertai demam, pusing, ataupun sakit kepala. Gejala yang ketiga yaitu batuk. Pada penderita batuk yang dialami yaitu batuk kering. Dan yang keempat adalah sesak nafas. Penderita yang positif corona mengalami sesak nafas karena virus ini menyerang saluran pernafasan. Setelah melakukan kontak langsung dengan penderita positif corona, ini gejala dapat timbul atau dideteksi kurang lebih selama 14 hari. Bagaimanakah penyebab dan cara penularan virus ini? Penyebab virus ini disebabkan oleh coronavirus atau kelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus ini diduga disebabkan oleh penularan dari hewan yaitu kelelawar. Namun terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa virus ini ditularkan dari manusia ke manusia. Cara penularan virus ini yang pertama yaitu melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang kedua yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar pada penderita COVID-19 saat batuk ataupun bersin. Yang ketiga yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Cara pencegahannya, bagi seseorang yang belum terinfeksi virus, sebaiknya melakukan hal-hal yang dapat mencegah virus ini yaitu: pertama, melakukan social distancing atau dengan menjaga jarak minimal 1 meter dan stay at home yaitu tetap berada di dalam rumah. Yang kedua, menggunakan masker saat hendak keluar rumah. Yang ketiga, menyemprotkan disinfektan atau hand sanitizer. Yang keempat, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu dengan sabun di air yang mengalir. Yang kelima, jangan memegang mulut, hidung, ataupun area lain di wajah. Yang keenam, hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin. Yang kedelapan, jaga daya tahan tubuh dengan sering melakukan olahraga dan makanan yang bergizi. Yang kesembilan, jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Yang ke-10, berjemur di bawah sinar matahari sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 10.
Nah, bagi seseorang yang diduga terkena COVID-19, baik termasuk orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, maupun yang positif COVID-19, perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mengisolasi diri selama 14 hari. Yang kedua, melakukan perawatan secara intensif. Yang ketiga, jangan keluar rumah kecuali melakukan pengobatan. Yang keempat, melarang orang lain untuk menjenguk. Dan hal-hal yang dilakukan ketika seseorang terinfeksi positif corona dan harus tetap tinggal di rumah dengan merawat sendiri, yaitu menggunakan kamar tidur yang berbeda dengan penderita. Yang kedua, menggunakan peralatan makan seperti sendok, piring, gelas, dan lain-lain yang berbeda. Yang ketiga, menggunakan alat perlindungan diri. Dan yang keempat, menggunakan masker, dan ketika selesai menggunakan masker, segera cuci, namun terlebih dahulu bungkus dengan plastik. Yang kelima, selalu membersihkan kamar ataupun peralatan yang telah digunakan oleh penderita. Bagaimanakah hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang ingin bepergian keluar rumah? Nah, hal-hal yang perlu dilakukan ketika seseorang hendak bepergian keluar rumah antara lain. Pertama, hendaknya menggunakan masker, dan masker harus segera diganti setelah dipakai 4 jam. Yang kedua, jika daerah Anda sudah menjadi zona merah, maka hendaknya Anda segera mandi sesampainya di rumah. Yang ketiga, cucilah tangan Anda dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama beberapa detik. Yang keempat, segera cuci pakaian Anda di bawah sinar matahari, karena virus akan mati ketika terkena panas matahari. Yang kelima, saat bertemu dengan seseorang, hendaknya Anda tidak bersentuhan secara langsung, misalnya seperti bersalaman. Yang keenam, ketika hendak membuka pintu toko, sebaiknya Anda menggunakan siku untuk membukanya. Dan yang ketujuh, patuhi aturan yang berlaku di daerah Anda. Lalu, apakah yang harus dilakukan jika terdapat anggota keluarga, saudara, tetangga, maupun masyarakat di lingkungan kita yang baru datang dari luar desa atau kota? Nah, dan kota tersebut telah terpapar virus corona. Hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan. Segeralah melakukan pemeriksaan secara berkala pada tempat kesehatan setempat. Yang kedua, mengisolasi mandiri. Setelah melakukan pemeriksaan, hendaknya mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari. Yang ketiga, sterilkan barang bawaan. Setelah datang dari bepergian, hendaknya sterilkan barang bawaan dengan menggunakan disinfektan ataupun dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, mungkin terdapat beberapa kalangan masyarakat yang masih belum paham mengapa harus menggunakan sabun saat mencuci tangan agar efektif. Nah, kali ini saya akan membahas di mana saat ini dalam memerangi penularan COVID-19 yaitu dengan menggunakan sabun di air mengalir. Mengapa harus menggunakan sabun? Hal apakah yang membuat sabun saat ini cukup efektif dalam penjagaan virus? Sabun merupakan pembersih yang terbuat dari interaksi lemak dan minyak dengan alkali. Setiap molekul sabun memiliki rantai hidrokarbon yang panjang yaitu ekor dengan kepala sebuah karboksilat. Seperti halnya sifat corona, sabun juga memiliki sifat dapat mengikat molekul air dan minyak secara bersamaan karena molekul sabun bersifat surfaktan. Artinya, sabun memiliki sifat hidrofilik atau menyukai air dan hidrofobik atau menyukai minyak. Sehingga ketika seseorang mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, molekul pada sabun yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik saling mengikat sifat dari corona tersebut, yaitu hidrofilik dan hidrofobik pula. Molekul sabun bekerja sebagai jembatan antara molekul air polar dan molekul minyak non-polar. Karena kedua sifat tersebut, molekul sabun membentuk misel dan menjebak lemak dalam misel. Karena misel larut dalam air sehingga dapat dengan mudah dibersihkan.
Yuk kita sama-sama melindungi diri kita dan keluarga di sekitar kita dengan melakukan social distancing dan tetap berada di rumah, stay at home. Jangan keluar rumah jika tidak begitu mendesak, serta tetap mematuhi prosedur yang berlaku. Tetap tenang dan jangan panik. Nah, itulah pemaparan dari pandemik virus corona yang saat ini menggemparkan beberapa negara di dunia dan salah satunya negara Indonesia. Saya mohon maaf apabila salah dalam pengucapan. Semoga pemaparan ini dapat membantu dan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.